Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Fisika Terapan akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu Satria, Adam, Dimas, dan Andina, saya sendiri. Materi kita kali ini yaitu Hukum Newton 1, Hukum Newton 2, Berat, dan Massa. Oke, kita mulai materi pertama, yaitu Hukum Newton 1. Sebuah benda tetap pada keadaan awalnya yang diam atau bergerak dengan kecepatan tetap, kecuali ia dipengaruhi oleh suatu gaya tidak seimbang atau gaya eksternal neto. Gaya neto atau sama dengan gaya resultan. Hukum 1 Newton juga disebut hukum kelembaman. Perhatikan bahwa hukum 1 Newton tidak membuat perbedaan antara benda diam dan yang bergerak dengan kecepatan konstan. Sebuah benda dikatakan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan tergantung dari kerangka acuan di mana benda itu diamati. Eh, Berikut adalah contoh hukum Newton 1. Gambar di atas menunjukkan sebuah buku berada di atas meja dalam sebuah gerbong kereta. Pada saat gerbong berhenti di stasiun, maka gerbong dan buku dikatakan diam terhadap stasiun. Jika gerbong bergerak meninggalkan stasiun, maka buku dikatakan bergerak relatif terhadap stasiun, dan buku dikatakan diam relatif terhadap gerbong. Jadi, jika kerangka acuannya stasiun, maka buku dikatakan bergerak. Tetapi, jika kerangka acuannya gerbong, maka buku dikatakan tetap diam. Sebuah kerangka acuan di mana hukum-hukum Newton berlaku dinamakan kerangka acuan atau inersia. Hukum Newton 1 bisa menggunakan rumus sigma F sama dengan 0 atau gaya resultan sama dengan 0. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu hukum Newton 2. Hukum Newton 2 berbunyi percepatan sebuah benda berbanding terbalik dengan masanya dan sebanding dengan gaya eksternal neto yang bekerja padanya. Di bawah ini adalah contoh dari hukum Newton 2. Bisa dilihat dari gambar tersebut, ada seekor kuda menarik sebuah gerbong atau bisa dilihat sebuah benda bergerak akibat pengaruh gaya F atau ditarik oleh sebuah gaya-gaya itu. Nah, berikut adalah rumus untuk hukum Newton 2. Jika yang dicari adalah percepatan, maka rumusnya adalah F per M atau resultan gaya bagi massa benda. Sedangkan jika yang dicari adalah resultan gaya, maka rumusnya adalah M kali A atau massa benda kali percepatan. Nah, materi selanjutnya adalah berat dan massa. Berat dalam fisika, berat suatu benda adalah suatu gaya yang disebabkan oleh gravitasi berkaitan dengan massa benda tersebut. Massa benda tetap, namun berat benda akan berubah-ubah sesuai dengan besarnya percepatan gravitasi di tempat tersebut. Nah, untuk rumus berat adalah W sama dengan M kali G. Nah, keterangannya adalah W adalah berat benda, M sama dengan massa benda, G adalah percepatan gravitasi, satuan berat adalah Newton. 2. Massa. Massa adalah sifat fisika dari suatu benda yang secara umum dapat digunakan untuk mengukur banyaknya materi yang terdapat dalam suatu benda. Dalam sistem SI, massa diukur dalam kilogram. Massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Massa jenis berfungsi untuk menentukan zat. Satuan SI massa jenis adalah kilogram per meter kubik.
Rumus untuk menentukan massa jenis yaitu Rho sama dengan M per V. Yaitu penjelasannya yaitu Rho sama dengan massa jenis dengan kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Untuk massa adalah kilogram atau gram, volume yaitu meter kubik atau sentimeter kubik. Lanjut ke contoh soalnya, yaitu kita punya contoh soal di sini satu. Balok bermassa 20 kilogram berada di atas bidang miring licin dengan sudut kemiringan 30 derajat. Jika Ucok ingin mendorong ke atas sehingga kecepatannya tetap, maka berapakah gaya yang harus diberikan oleh Ucok? Lanjut di sini pembahasannya, diketahui massa dari benda tersebut adalah 20 kilogram dan gravitasinya yaitu yang sudah ditetapkan yaitu 10 meter 10 meter second kuadrat. Kita mencari mencari berat benda tersebut yaitu dengan menggunakan rumus M kali G, yaitu kita memiliki 20 kali 10 sama dengan 200 Newton dengan sudutnya itu 30 derajat. Lalu kita masukkan kepersamaan hukum Newton satu, yaitu sigma F sama dengan 0. Bisa dilihat sigma F dikurangi W sin 30 derajat. Menggunakan rumus 30 menggunakan sin 30 karena itu jatuh miring ke bawah. Jadi menggunakan W sin 30 derajat sama dengan 0. Bisa dilihat F sama F dikurangi W. W itu kita dapat 200 Newton dan sin 30 derajat adalah setengah sama dengan 0. 200 dibagi setengah sama dengan 100. 200 dikali setengah sama dengan 100. F min 100 sama dengan 0. Jadi F sama dengan 100 Newton. Jadi gaya yang harus diberikan kepada balok agar balok bergerak dengan kecepatan tetap adalah sebesar 100 Newton. Lanjut ke contoh soal yang kedua, hukum Newton 2. Sebuah benda ditarik dengan tiga gaya yang arahnya berbeda seperti pada gambar berikut. Jadi, akibat adanya gaya tarikan di kedua sisinya, benda bergerak dengan kecepatan 0,5 meter second kubik kuadrat. Massa benda tersebut adalah jadi besar resultan gayanya. Sorry, yang ditanya adalah besar resultan gayanya. Bisa dilihat mencari besar resultan gayanya dirumuskan sebagai berikut. Kita lihat F di sini. Gaya-gaya yang ada di sini tuh ada yang ke kiri 10 Newton dan 6 Newton. Dan yang ke kanan itu ada 8 Newton. Jadi kita lihat yang ke kiri dikurangi yang kanan. Jadi 10 tambah 6 dikurangi 8 menghasilkan gaya 8. Lalu substitusikan besar resultan gaya tersebut pada persamaan hukum Newton 2, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Kita memiliki F atau gaya yaitu sebesar 8 dan A percepatan 0,5. Jadi M sama dengan 16. Jadi massa yang dibuat oleh benda tersebut adalah 16 kilometer. 16 kilogram, sorry. Baik, selanjutnya adalah contoh soal hukum Newton 2. Di sini sebuah truk dapat menghasilkan gaya sebesar 7.000 Newton. Jika truk tersebut dapat bergerak dengan kecepatan 3,5 meter per second kuadrat, maka tentukan massa truk tersebut. Di sini diketahui sigma F sama dengan 7.000 Newton. Percepatannya 3,5 meter per second kuadrat. Ditanyakannya adalah M. Di sini rumus dari massa adalah F per A, massanya 7.000 dibagi 3,5, massanya 2. Jadi hasilnya di sini 2.000 kg atau 2 ton. Jadi massa truk tersebut adalah 2 ton.
Lanjut, berat benda yang memiliki massa 5 kg di bulan dengan percepatan gravitasi G sama dengan 1,6 meter per sekon adalah diketahui massa sama dengan 5 kg, gravitasi sama dengan 1,6 meter per sekon, ditanyakan dengan W berat benda. Jadi rumus berat benda di sini adalah W sama dengan M kali G, yaitu 5 dikali 1,6, hasilnya adalah 8 kg meter per second. Jadi berat benda tersebut adalah 8 kg meter per second atau Newton. Lanjut, berat sebuah benda 150 Newton. Jika percepatan gravitasi yang dialami benda 10 meter per second, maka besarnya massa benda adalah diketahui W sama dengan 150 Newton, G sama dengan 10 meter per second. Ditanya adalah massa. Rumus massa di sini adalah W per G, yaitu 150 dibagi 10, hasilnya adalah 15 kg. Jadi besar massa tersebut adalah 15 kg. Sebelum pemaparan diakhiri, kami kelompok 3 ingin menyampaikan terima kasih atas atensi teman-teman selama kami presentasi. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.